Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul idda walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasil an tasilu man qata'ak. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmatnya semoga kita dijadikan orang yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita ya insya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti diberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sebagai umat yang terbaik di sisinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita sekarang ini sudah berada dalam bulan Syawal. Di mana-mana kita di bulan Syawal ini biasanya kita saling mengunjung sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh. Dalam berkunjungan ini kita sering disebut dalam budaya kita disebut dengan halal bihalal. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, apa sebetulnya halal bihalal itu? Kalau kita berbicara tentang halal bihalal, itu sebetulnya identik dengan acara silaturahmi, identik dengan acara berkunjung ke rumah sanak dan keluarga kita dalam rangka berhari raya Idul Fitri. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, apa hakikat silaturahmi dan apa hakikat halal bihalal itu sebetulnya, supaya kita bisa memaknai hari raya Idul Fitri itu dengan baik, supaya hari raya itu bisa kita jalankan dengan semestinya menurut aturan agama. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sepotong hadis beliau, dia menyampaikan kepada kita semua, apa itu sebetulnya halal bihalal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasil an tasilu man qata'aka. Tidaklah dinamakan silaturahmi itu sekadar berjabat tangan. Satu, tidaklah dinamakan silaturahmi itu sekedar berkunjung dari rumah ke rumah seseorang. Bukan. Tidaklah dinamakan silaturahmi itu sekedar memberikan hadiah atau memberikan parcel atau istilahnya orang sekarang. Belum dinamakan silaturahmi. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kalau kita memaknai silaturahmi itu berjabat tangan, banyak orang hari ini berjabat tangan, namun ketika dia setelah berjabat tangan masih ada dendam di antara mereka. Ada juga orang pada hari ini sudah bersalaman antara mereka dengan mereka, namun di dalam hati mereka itu masih ada permusuhan dan kebencian. Satu contoh. Sedangkan yang kedua, ada orang hari ini yang namanya bersilaturahmi sudah berkunjung dari rumah ke rumah,
Dia sudah datang kepada tetangganya, dia sudah datang kepada temannya, walaupun temannya dekat, namun teman jauh yang dia lakukan. Namun dibalik dia berkunjung ke rumah seseorang itu masih ada tersimpan yang namanya sebuah dosa dan sebuah kebencian. Selanjutnya, ada yang orang kadang-kadang dalam bulan Syawal ini sudah memberikan sesuatu, kalau yang bilang orang sekarang disebut memberikan parcel. Banyak orang hari ini berdatangan ke rumah kita, mungkin karena jabatan kita, mungkin karena kekuasaan yang kita miliki. Orang banyak berdatangan memberikan kue, memberikan parcel, memberikan sesuatu, tetapi di balik pemberian mereka itu belum tentu yang namanya ikhlas, semata-mata masih ada dendam di antara mereka. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, makanya hakikat silaturahmi, hakikat halal bihalal itu antasilu man qata'aka. Hakikat silaturahmi itu, hakikat halal bihalal itu ada 3. Pertama, apa hakikat halal bihalal itu? Yang pertama adalah menyambung sesuatu yang sudah terputus. Contoh, mungkin kita selama ini kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, mungkin kita putus hubungan silaturahmi, mungkin karena pernah kita tersinggung oleh orang lain, mungkin karena pernah kita berkelahi dengan orang lain, mungkin silaturahmi kita mungkin terputus, mungkin karena perbedaan pangkat dan jabatan, mungkin pernah hubungan silaturahmi kita putus, mungkin pernah perbedaan warna baju dan kulit dan lain sebagainya. Tapi hakikat silaturahmi yang pertama menyambung sesuatu yang sudah terputus. Kita dekat kembali dan kita sambung kembali di bulan Syawal ini. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang masih memutuskan hubungan silaturahmi di bulan Syawal ini, kata Nabi Muhammad, maka ibadah puasanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu. Begitu ancaman yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi. Satu. Yang kedua, apa hakikat silaturahmi? Yang kedua hakikat silaturahmi, hakikat halal bihalal itu tak lain dan tak bukan adalah mencairkan sesuatu yang sudah membeku di dalam hati kita. Kalau bahasanya orang sekarang, jaga maaf bagimu. Makanya di bulan Syawal ini hakikat halal bihalal itu adalah mari kita cairkan hati kita yang selama ini dendam, husumat, benci dan lain sebagainya. Maka di bulan Syawal inilah kita cairkan segala-galanya, hubungan kita perbaiki kembali. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara kita dengan saudara-saudara kita, mungkin dengan tetangga kita, adik tolong kita, karib kerabat kita yang selama ini mungkin sudah tertutup hati kita untuk bertemu dengannya. Maka hakikat di bulan Syawal ini halal bihalal ini, mari kita cairkan. Kalau tanpa kita cairkan hati yang dendam selama ini, ada 2 kemungkinan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersempit rezekinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu tidak terbaik dalam kehidupan. Salah satunya adalah mudah kena penyakit jantung, mudah kena penyakit halal yang lain. 2. Apa yang ketiga, hakikat halal bihalal itu tak lain dan tak bukan, hakikat halal bihalal itu adalah mengikat hubungan secara batin, mengikat hubungan secara zahir antara kita, dengan syarat kalau hakikat yang namanya menyambung hubungan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu akan bisa berdalam halal bihalal kita itu akan lebih baik ke depan. Yang pertama syaratnya ada 3. Pertama, bersilaturahmilah kita dengan orang lain itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Kalau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan terasa menjadi berat ketika ada persoalan, ketika ada kita mungkin jumpa dengan orang lain, ketika kita salah dengan, tapi kita ikhlas bersilaturahmi, insya Allah silaturahmi halal bihalal kita itu akan bisa bertahan. Tapi ingat, kalau bersilaturahmi tidak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silaturahmi kita tidak akan bertahan.
Yang kedua, silaturahmi itu halal itu akan bagus. Syarat yang kedua apa? Kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hendaklah dari antara kita itu saling berkomunikasi yang baik. Ketika ada persoalan, komunikasikan dengan segera. Jangan diperdiamkan masalahnya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kamu punya soal, ketika kamu punya problem dalam kehidupan kamu, cepatlah kamu berkomunikasi. Jangan kamu berlama-lama. Apabila lama kamu berlama-lama dalam hidup kamu, maka disinilah sering kadang-kadang hasutan dari orang lain akan datang. Sedangkan yang ketiga, silaturahmi halal bihalal ini akan bisa bertahan lama. Mari antara kita saling menjaga perasaan, jaga ucapan, jaga perbuatan. Apabila kita berucap rasanya orang tersinggung atau tidak, ketika kita melakukan ini orang senang atau tidak. Mari kita jaga perasaan kita antara sesama kita. Insya Allah silaturahmi dan halal bihalal kita insya Allah akan bertahan lama. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, makanya saya mengajak kepada kita semua, di bulan Syawal ini merupakan bulan peningkatan untuk amal ibadah kita. Dengan salah satunya adalah mengamalkan apa yang kita dapati selama bulan Ramadan, kita amalkan untuk tahun-tahun, untuk bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Dan yang kedua, mari kita tingkatkan hubungan silaturahmi kita, halal bihalal kita saling kunjung mengunjung, kita saling beri memberi, kita saling ingat mengingatkan. Insya Allah silaturahmi halal bihalal kita ini akan dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum